Placer saya Filmin di sini, dan di video ini kita akan bahas spoiler dari One Piece chapter 987. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum melanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan sebelum komen kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss atau yang setengah-setengah. Nah, lagi-lagi kita akan bahas spoiler dari chapter terbaru, yaitu di 987, yang muncul normal di hari Kamis untuk kali ini. Ya memang pada dulunya normalnya spoiler ini selalu muncul di hari Kamis sih, dan itu semua sudah full summary, yang berarti cukup lengkap untuk spoilernya. Entah beberapa minggu yang lalu, kenapa spoiler ini muncul di hari Senin ya? Tapi kita sudah kembali normal di mana spoiler muncul di hari Kamis. Nah, kita akan langsung saja bahas spoiler untuk chapter kali ini. Chapter ini berjudul Faithful Servant, atau mungkin pelayan yang setia lah. Jadi kita akan bahas lagi mulai dari cover story, yang ternyata diisi dengan color spread, dimana terlihat kru topi jerami beserta Jinbei cuy, yang akhirnya dia masuk ke dalam color spread bersama kru topi jerami. Karena sebelumnya dia belum pernah masuk ke color spreadnya. Di sini mereka mengendarai anjing untuk ke semua kru topi jerami. Nah, banyak juga yang nanya, kok Jinbei belum masuk sih di opening anime bareng kru topi jerami? Ya, karena alasannya cukup jelas, Jinbei benar-benar resmi bergabung, dimana waktunya masih cukup lama terjadi di anime ini. Dan buat pengikut anime juga, mereka belum tahu kan apakah Jinbei ini sudah datang atau belum. Itu hanyalah anime only. Nah, chapter ini dimulai dengan Kaido yang mengingat hari ketika dia dilukai oleh Kozuki Oden. Dia pun mengingat kata-kata Oden bahwa semangatnya akan terus hidup dan jangan meremehkan samurainya. Dan kembali ke waktu saat ini, awalnya para Scabar tidak bisa melukai tubuh Kaido dengan pedangnya. Tetapi mereka mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan itu, yang bahkan mereka berteriak Sunachi, dan akhirnya mereka bisa melukai Kaido di tengah udara, yaitu ketika terjatuh. Kiku bahkan berhasil melukai tangan Kaido ini. Kaido pun kaget karena para Scabarnya bisa menggunakan Ryuo yang sama dengan Kozuki Oden, hingga luka yang diberikan Oden kepadanya tiba-tiba menjadi sakit kembali, membuat Kaido berteriak untuk pertama kalinya. Nah, Kaido dan Scabbard yang jatuh ke lantai ke tengah banquet itu secara bersamaan. Di situ pula ketika Big Mom melihat situasi dan berkata, "Oh, kau mati Kaido?" Lalu anak buah Kaido yang lain langsung mencoba menyerang para samurai ini, tetapi ditahan oleh Hyogoro dan para Yakuza yang lain. Yamato pun mencoba untuk menyerang Kaido, tetapi akhirnya dihentikan oleh ulti. Di situ Yamato mengatakan kepada semuanya bahwa mereka tidak lagi berada di pihak yang sama dengan mereka. Karena kita pun tahu, Yamao ini sangat membenci ayahnya dan memutuskan berada di pihak Luffy. Di sini Nami dan Carrot berhasil lepas dari yokai-nya Big Mom menggunakan listrik yang mereka gunakan. Terlihat juga Kaido terluka di beberapa tempat hingga membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Tapi tentu saja tidak ada yang serius. Di situ pun dia berkata semua dimulai dari Pang Hazard sampai ke Dressrosa, di mana itu semua pekerjaan dari para samurai yang beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Di situ pun Kaido berkata jika bajak laut itu sudah dasarnya akan mengkhianati orang lain. Jadi jika mereka kalah, Luffy akan meninggalkan mereka. Bisa juga Kaido ini mengeluarkan bacot-bacot nominya. Lalu Kinemon yang sudah mempercayai Luffy langsung berkata, mereka tindak seperti bajak laut yang pada umumnya. Dia atau Luffy akan menjadi seseorang tertinggi di lautan ini. Dan bahkan ketika kita para samurai mati, Luffy akan memberikan daun atau fajar ke Wano Kuni. Ini sebenarnya pembahasan yang cukup menarik, tapi mungkin akan kita bahas di video review ya untuk analisisnya, karena untuk spoiler hanya cerita saja. Big Mom yang sejak tadi berada di tengah banquet akhirnya mendatangi Luffy dan bertanya, apakah dia datang sini untuk mengalahkan Kaido? Lalu jawaban Luffy adalah tidak. Dia di sini untuk mengalahkan mereka semua, Kaido, Big Mom, Orochi, dan seluruh anak buahnya. Ini adalah perang berskala besar. Di saat bersamaan juga, para samurai pun akhirnya menyerang ke dalam kastil. Mereka sampai di lokasi tempat Zoro dan Kid bertarung. Di situ bahkan terlihat Lau bertarung dengan anak buah Kaido. Ya, mungkin para kroco-kroconya lah. Dan inilah hal yang cukup aneh dan tidak tertebak. Ternyata benar Marco ini melihat ke Perospero di lautan.
Lalu bukannya dikalahkan oleh Marco, dia malah sampai ke kastil secara bersama-sama. Dan mereka akan bekerja sama secara sementara juga. Sebenarnya hal yang cukup masuk akal sih jika melihat Perospero ini tidak mungkin menang melawan Marco hingga mengikuti keinginan dari Marco ini, atau mungkin perjanjiannya lah. Dan kita kembali ke Kaido. Dia menerima tantangan dari para Skabard dan akan menunjukkan kekuatan penuh dari makhluk terkuat di dunia. Kaido pun akhirnya berubah menjadi naga melalui atap, dan di mana para Skabard akhirnya memegang tubuh Kaido yang sangat besar itu, dan di situ Luffy berkata akan mengikuti mereka nanti. Mereka akhirnya sampai di puncak dom, tepatnya puncak dari Onigashima ini, tempat Kaido akan melawan para Skabardnya di situ. Di situ pun Kaido lagi-lagi berkata itu mengingatkannya ke 20 tahun yang lalu. Tapi kali ini Oden tidak ada di sini. Nah, para Ming yang berada di luar dan melihat langit yang begitu bersih, di situ pun Nekomamushi berkata ada satu yang berbeda kali ini. Ya, kali ini adalah full moon atau bulan penuh. Akhirnya kita bisa melihat mode sulong dari para petinggi Ming ini. Nah, begitulah chapter ini berakhir di spoilernya. Dan seperti biasa, minggu depan ternyata libur lagi nih, karena Shonen Jump sedang libur. Waduh. Ya, jadi segitulah spoiler kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat editor Oda sampai menangis? Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time.